Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, berjumpa lagi dengan saya dalam tema filsafat ilmu. Kali ini saya ingin bicara tentang apa yang memungkinkan adanya sains atau apa itu sains. Teman-teman sekalian, sains muncul karena tiga pokok yang sangat penting. Pertama, karena manusia. Karena ada manusialah, maka sains jadi ada. Kalau tidak ada manusia, tidak mungkin ada sains. Di planet Jupiter tidak ada sains. Di matahari tidak ada sains. Sains hanya muncul dan berkembang karena diproduksi oleh manusia. Dan manusia punya kapasitas, punya kemampuan yang sangat luar biasa yang dianugerahkan Tuhan ya, kepada mereka. Sehingga mereka punya kapasitas indrawi dan kapasitas non-indrawi. Kapasitas indrawi misalnya mendengar, rasa, melihat, ini semua karena panca indera yang kita miliki, dan kapasitas non-indrawi yaitu keberadaan akal budi kita yang mampu memahami, memilah-milah, dan membedakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Berikutnya, sains ada karena ada realitas di dunia ini. Jadi kalau tidak ada realitas di dunia ini, macam bebatuan, ya, bumi, planet, gunung, hewan, manusia sendiri, lalu juga galaksi, bintang ke bintang, itu tidak akan ada sains. Dengan realitas itulah manusia menyelidiki. Manusia menyelidiki realitas di dunia ini. Dan realitas di dunia ini benar-benar nyata adanya. Kita tidak bisa mengingkari realitas dunia ini. Berikutnya adalah kebutuhan manusia, teman-teman. Sains tumbuh dan berkembang karena kebutuhan manusia. Baik kebutuhan yang sifatnya primer, ya, kebutuhan hidup, maupun kebutuhan untuk memenuhi rasa ingin tahu. Jadi ini sekaligus juga menunjukkan bahwa manusia itu bersifat terbatas. Karena dia terbatas, maka dia butuh sesuatu. Dia butuh oksigen, dia butuh makan, dia butuh tempat tinggal. Dan dia bertanya-tanya, kenapa peristiwa ini terjadi begitu, tidak begini, dan seterusnya. Jadi tiga pokok hal inilah yang membuat sains itu ada. Pertama adalah manusia, ya, manusia yang punya kapasitas untuk mengetahui. Yang kedua, karena ada realitas dunia ini. Yang ketiga adalah kebutuhan manusia, dan karena rasa ingin tahu manusia terhadap realitas dunia ini, sehingga mereka menyelidiki realitas. Dari asal-usul sains ini, kita menjadi tahu sekarang bahwa sebetulnya aktivitas ilmiah atau sains itu punya dua dimensi. Dimensi ontologis dan dimensi epistemologis. Apa itu dimensi ontologis? Dimensi ontologis adalah terkait dengan realitas dunia ini, realitas yang dikaji oleh sains. Adanya realitas yang dikaji oleh sains itu memungkinkan adanya sains, dan realitas ini disebut sebagai dimensi ontologis. Dimensi sains yang kedua adalah dimensi epistemologis. Anda bisa lihat di layar ini, ada dimensi ontologis dan dimensi epistemologis. Dimensi epistemologis adalah aktivitas manusia yang menyelidiki realitas, menyelidiki objek-objek realitas di dunia. Dan pengetahuan yang dihasilkan dari hasil dari pengamatannya, dari penyelidikannya, itulah yang memungkinkan adanya sains. Jadi kalau tidak ada dimensi ontologis dan dimensi epistemologis, atau tidak ada salah satunya, maka tidak mungkin ada sains. Penting saya garis bawahi, teman-teman sekalian,
pembedaan antara dua dimensi ini sangat penting. Karena apa? Karena jikalau kita mencampur adukan antara keduanya, kita akan jatuh ke dalam bahaya, yaitu bahaya reduksionisme. Ya. Bahaya reduksionisme ini muncul karena kita menganggap bahwa pengetahuan kita adalah realitas itu sendiri. Ya. Realitas atau objek-objek yang kita kaji itu sendiri. Ini namanya realisme naif. Kaum realis, kebanyakan para ilmuwan adalah sebetulnya adalah kaum realis, dan mereka percaya ada objek-objek yang independen dari manusia yang meneliti atau yang menyelidiki. Para ilmuwan tidak mengkonstruksi realitas, tetapi berupaya memahami realitas dunia, memahami objek-objek yang mereka selidiki. Jadi berbeda antara konstruksi dengan konstrul. Para ilmuwan tidak mengkonstruksi realitas, melainkan melakukan konstrul atau berupaya memahami, mengerti, dan menafsirkan realitas itu. Jadi bukan mengkonstruksi realitas. Yang dikonstruksi, yang dibangun bukan realitas, melainkan pengetahuan. Para ilmuwan membangun pengetahuan mengenai realitas. Realitas itu sendiri tetap ada sebagaimana adanya. Sementara usaha manusia, usaha ilmiah manusia adalah berupaya untuk memahami realitas ini sebagaimana adanya. Ada orang bilang kebenaran itu hasil konstruksi manusia. Pernyataan ini membingungkan, mencampur adukan antara dimensi intransitif dan dimensi transitif. Jikalau kita melihat bagian ini, membedakan antara dimensi ontologis dan dimensi epistemologis, maka kita tahu bahwa sebetulnya ada dua jenis kebenaran, ya ini kebenaran ontologis dan kebenaran klaim-klaim pengetahuan kita mengenai kebenaran ontologis. Jadi kebenaran ontologis itu ya, kebenaran tentang sesuatu pada dirinya sendiri, gajah, galaksi, dan seterusnya, itu berbeda dengan kebenaran epistemologis. Kebenaran epistemologis adalah klaim-klaim kebenaran ilmuwan atau manusia mengenai sesuatu atau realitas pada dirinya sendiri. Kebenaran epistemologis harus diuji, teman-teman sekalian, ya. Harus diuji. Klaim-klaim yang bertentangan antara satu sama lain harus diuji. Bagaimana mengujinya? Mengkonfrontasikannya dengan kebenaran ontologis, yaitu realitas pada dirinya sendiri. Inilah premis-premis dari sains. Inilah landasan dari sains. Inilah cara bekerjanya sains. Jadi sains ya, itu atau para saintis itu percaya bahwa ada objek-objek realitas yang independen dari manusia, dan kebanyakan realitas di dunia ini independen dari pikiran manusia. Lalu harus ada manusia yang menyelidiki objek-objek itu, dan pengetahuan manusia mengenai objek-objek ini bisa keliru. Jadi klaim pengetahuan mengenai sesuatu ini bisa keliru. Nah, soal bagaimana kita mau menguji klaim-klaim itu nanti akan kita bahas. Pertama-tama, kita mesti paham dua dimensi ini. Dimensi ontologis dari sains dan dimensi epistemologis dari sains. Terakhir, teman-teman, ini ada anekdot mengenai pertengkaran 6 orang buta tentang gajah. Tapi ilmuwan itu bukan sungguh-sungguh gajah. Ilmuwan itu bukan sungguh-sungguh orang buta ya. Ini kisah sering diceritakan ketika kita mau menjelaskan sudut pandang manusia dalam mengetahui realitas. Satu orang
buta menganggap gajah itu seperti tembok, yang lainnya seperti tombak, yang lainnya seperti ular. Ya, orang keempat menganggap gajah itu seperti pohon, ya, karena yang diraba adalah lututnya. Ya, yang lainnya menganggap gajah seperti tali, karena yang dipegang ekor gajah. Dan yang lainnya menganggap gajah seperti kipas, karena dia memegang telinganya. Nah, kisah orang buta ini adalah kisah tentang pertengkaran mengenai seputar klaim kebenaran. Seputar klaim kebenaran mengenai pengetahuan tentang gajah itu sendiri. Klaim ini berbeda-beda. Klaim-klaim yang diajukan oleh manusia mengenai realitas itu ada dimensi epistemologis, kebenaran dimensi epistemologis yang harus diuji. Karena apa? Karena klaim pengetahuan manusia itu bisa keliru. Dan ilmuwan tidak mengklaim diri bahwa pengetahuan absolut. Setiap klaim pengetahuan harus diuji di hadapan realitas itu sendiri. Realitas itu sendiri adalah dimensi ontologis dari sains. Pada kenyataannya, para ilmuwan bukanlah orang buta, ya, dan mereka tidak terisolasi antara satu sama lain. Mereka berdialog, berdiskusi, ya, membandingkan temuan-temuannya. Mereka saling koreksi. Untuk apa? Untuk memberikan gambaran yang utuh dan lebih memadai tentang satu objek yang mereka selidiki. Para ilmuwan itu berkomitmen pada ontologi. Mereka bersedia berdialog, bersedia berdiskusi, bersedia dikoreksi. Mereka juga rendah hati. Mereka rendah hati menerima pengetahuan, klaim pengetahuan yang lebih memadai, lebih berkorespondensi dengan realitas yang mereka kaji. Baik teman-teman sekalian, walhasil jika kita ditanya apa itu sains atau ilmu, sains itu adalah aktivitas penyelidikan manusia yang melalui metode-metode tertentu yang relevan memproduksi atau menghasilkan pengetahuan tentang realitas atau objek-objek di dunia. Jadi sains adalah aktivitas, bisa dimaknai sebagai aktivitas penyelidikan manusia, tapi juga bisa dimaknai sebagai produk. Ya. Jadi ada dua pokok dalam sains, yaitu aktivitas itu sendiri penyidikan dalam penelitian ilmiah, dan produk yang dihasilkan yaitu pengetahuan ilmiah atau scientific. Kemudian presentasi pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.